Shalom jemaat Tuhan, senang bertemu kembali dengan saudara pada hari ini. Saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah join di streaming Kalimantan, maupun bagi saudara yang baru pertama kali join di ibadah ini, saya mau mengucapkan welcome home. Selamat datang di ibadah Gereja Mawar Sharon Banjarmasin. Dan jika saudara rindu untuk tertanam di Gereja Mawar Sharon Banjarmasin, saudara dapat bergabung dalam komunitas-komunitas rohani yang ada yang kami sebut dengan Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani dalam kelompok-kelompok kecil yang kami adakan 1 kali dalam 1 minggu di tengah minggu. Bagi saudara rindu untuk join di dalamnya, saudara dapat menghubungi kontak CG kami yang ada di layar saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan layanan jemaat, baik itu konseling, doa, baptisan, pernikahan maupun kedukaan, saudara juga dapat menghubungi kontak layanan jemaat kami di layar saudara. Minggu ini adalah minggu pertama. Saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan saudara di nomor rekening maupun QR yang ada di layar saudara. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, karena kita akan sama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan mulai ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru. Kami bersuka cita Tuhan karena kami boleh sekali lagi datang di hadapan-Mu untuk beribadah. Tuhan, kami mau bawa hati kami yang terbaik dengan penuh sukacita, dengan penuh haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan meninggikan Allah kita yang hidup. Haleluya. Karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai.
kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Kau yang jadikanku lebih dari Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Kau yang selalu berikan kemenangan bagi kami, setiap kami ya Tuhan. Kau layak ditinggikan lebih dari apapun hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
terpujilah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah. Oh, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya ada Tuhan, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami. Sungguh Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oh, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah, oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah. Iralabaya syadana manala manaya lamu. Kau Allah yang layak disembah, ditinggikan. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan. Oh, kirala manala manaya syadana manaya lamu. Kirala manaya syadana.
bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Mari kita sembah Allah kita dengan segenap hati kita sama-sama. Siapkan hati kita sama-sama. Oh haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa tenang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menjamah menikmati setiap kami Tuhan Yesus, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ora masika namaya ramayara. Ajar kami tenang bersamamu Tuhan. Ajar kami selalu terkonek kepadamu. Ajar kami melekat kepadamu seperti pohon di tepi aliran sungai-Mu Tuhan, yang tak pernah meranggas. Daun kami selalu hijau. Kami tak pernah mengenal musim kering di tengah kehidupan kami. Kami tetap kuat. Kami tetap perkasa karena Tuhan Allah yang besar memberi asupan kehidupan yang menjadikan kami kuat Tuhan. Dalam nama Yesus. Ora masikina maraba. Kondisi keadaan di luar boleh kering, boleh tandus, boleh berat, tapi kami tetap kuat bersamamu Tuhan. Tak diizinkan setiap kami mengalami kekeringan, karena ketika kami yang connect, ketika kami melekat kepada Tuhan, sumber kekuatan itu, kami jadi kuat. Urapi setiap jemaat-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini Tuhan menjadi kekuatan yang baru, sumber asupan nutrisi yang kuat di tengah kehidupan kami menghadapi semua yang harus kami hadapi Tuhan. Jadikan kami kuat, jadikan kami perkasa. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, biar kami mendapatkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Terima kasih. Serahkan semua pengurapan Allah. Kami serahkan semua kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Dalam kondisi yang luar biasa pastinya. Amin. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya kasih judul khotbah saya, Connected, terhubung.
Connected and stay firm with God vision. Connected and stay firm with God vision. Terhubung dan tetap teguh dengan visinya Tuhan. Saya mau berharap setiap jemaat Gereja Mawar Syaron Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung, Anda terkonek dengan Tuhan, Anda tetap kuat dan teguh dengan visinya Tuhan yang menjadikan Anda berhasil dalam segala hal. Amin. Tahun ini kita masuk the year of praise and provision. Saya mau di akhir tahun nanti tahun 2021, karena ini masih awal-awal tahun, baru aja memulai bulan yang kedua, cepat sekali pastinya. Tapi saya nggak mau kehilangan tahun ini, tahun dimana the year of praise and provision ini. Saya mau akhir tahun nanti, saya mau memperoleh penyediaan yang dari Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan kemenangan, menjadikan jemaat, menjadikan saya dan seluruh jemaat ini menjadi jemaat yang kesukaannya memuji, tinggal dalam Tuhan atau dalam hadiratnya. Karena kita tahu di dalamnya, di dalam hadiratnya itu, di dalam Tuhan itu, penyediaan Tuhan sudah sediakan bagi saya dan Anda. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Saya berharap, saya berdoa, setiap kita tidak ada yang ketinggalan. Saya mau setiap kita mengakhiri dengan well done, sempurna, selesai, yang terbaik. Di tahun the year of praise and provision ini, setiap kita tidak ada yang ketinggalan. Semua menjadi jemaat yang suka tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam hadiratnya. Nah, di dalam hadiratnya tersebut Tuhan sudah sediakan bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan keperluanmu, anak-anak Tuhan. Tuhan menyediakannya. Katakan amin. Sama seperti Yeremia pasal 17 ayat ke-7 sampai ke-8 ini menjadi bold. Ini menjadi ayat yang menguatkan buat kita selalu mengingat di tahun the year of praise and provision ini. Supaya kita terhubung sama Tuhan. Supaya kita tetap teguh kepada visinya Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering. Wow, keren sekali. Dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Anda akan terus berbuah-buah. Anda akan terus berhasil, karena keberhasilanmu bukan karena kita. Keberhasilan kita karena tinggal dalam Tuhan, terkonek sama Tuhan. Wow, Anda mau belajar hari ini bersama saya? Terkonek, terhubung, dan tetap teguh kepada visinya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar sama-sama dari Paulus. Ini orang yang luar biasa sekali. Kita mau belajar tentang terkonek, terhubung, dan tetap teguh kepada visi panggilan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kita belajar dari seorang yang luar biasa namanya Paulus. Gak heran di Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-9 dia berkata seperti ini. Di hadapan raja, di hadapan orang yang sedang menyidang dia, yang memutuskan untuk Paulus dianggap bersalah atau enggak di mahkamah konstitusi, agama, dan pemerintahan di zaman itu, di hadapan sidang, dia berkata, sebab itu Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini orang keren. Kepada visi hidup dan panggilannya, Paulus sungguh-sungguh. Dia berkata, kepada penglihatan yang dari surga itu, aku tidak pernah tidak taat. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Seorang yang mengejar-ngejar, seorang pembunuh yang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan di tengah perjalanan, Tuhan melawat di tengah kehidupannya. Di tempat di Damaskus itu, matanya jadi buta. Dia melihat sinar
terang yang dilihat olehnya yang menjadikan dia buta. Terdengar, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dari tempat itulah, penglihatan itulah mengubah kehidupannya. Dari penglihatan itulah dia kejar hidupnya untuk stay tinggal di dalam Tuhan, tetap kokoh, tetap kuat bersama Tuhan. Wow, matanya hanya tertuju kepada Kristus. Tanda kutip, hidupnya itu seiring, berirama, beriringan, sepakat dan sehati dengan visinya Tuhan. Orang ini keren. Gak cuma sekedar hidupnya berseiring, bersenada, sepakat dan sehati dengan visinya Tuhan. Visinya Tuhan itu menjadi visi hidupnya. Orang-orang yang kayak gini, Tuhan akan kerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupannya. Visi gerejanya itu menjadi visi hidupnya. Visi gerejanya itu juga menjadi visi keluarganya. Wow. Visi gerejanya itu juga menjadi visi pelayanan dan semua aspek pekerjaan dalam semua kehidupannya. Inilah Paulus. Dan kita kasih contoh teladan Paulus ini menjadi inspirasi di tengah kehidupan kita. Bahwa setiap kehidupannya kita, setiap hidup visinya kita, itu mengandung visinya Gereja Mawar Syaron. Mengandung visinya Tuhan yang Tuhan letakkan di Gereja Mawar Syaron di tengah kehidupan kita. Terhembus. Melihat keluargaku, melihat pelayananku, melihat pekerjaanku, melihat Tuhan. Melalui visi yang kita kerjakan. Wow, keren sekali. Inilah Paulus dan inilah kita. Biar seluruh pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, bahkan hidup kita mengandung visinya Tuhan melalui Gereja Mawar Syaron. Beri tepuk tangan yang terbaik. Wow. Dia aktif di dalamnya. Makanya gak heran orang yang diam di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan dan aku di dalam Tuhan, maka dia akan berbuah-buah. Paulus tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kehidupan Paulus mengerjakan visinya Tuhan. Wow, terjadi dalam kehidupannya orang ini pasti akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Orang ini pasti tak akan pernah mengalami yang namanya kering. Orang ini gak akan pernah mengalami stuck. Kalau Tuhan tinggal dalam kehidupanku, Tuhan tinggal dalam kehidupanmu, kita pasti akan dinamis. Katakan amin. Pekerjaanmu juga akan dinamis. Hidupmu akan berdinamis. Dunamos, ada sebuah gerakan, ada sebuah api yang menggobarkan di tengah kehidupan kita. Kita gak akan pernah stuck. Walaupun kondisi keadaannya tidak baik. Kondisi mungkin masih pandemi dan segala sesuatu, tapi kita terus akan berbuah-buah di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Kita tinggal dalam hidupnya Tuhan. Wow. Visi Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Visi menggerakkan di tengah kehidupan kita. Walaupun kita bisa bertemu secara tatap muka ibadah, ataupun CG, ataupun pertemuan-pertemuan yang lain, tidak menghalangi untuk kita terus bergerak menginjil, memuliakan nama Tuhan. Banyak gereja, CG-CG kita yang dibangun, yang dibentuk, lahir, jadi cikal bakal gereja di kota-kota perintisan yang kita kerjakan. Tak boleh menghalangi di tengah kehidupan kita. Kenapa? Tuhan tinggal dalamku dan aku tinggal dalam Tuhan. Visinya Tuhan, visinya Gereja Mawar Syaron yang Tuhan letakkan, itu menjadi visi di tengah kehidupannya kita. Bahkan pekerjaanmu, Anda akan dinamis, Anda gak akan stagnasi. Sama seperti Paulus. Wow. Aktif, terlibat, ambil bagian di dalamnya. Ambil bagian apa? Visinya Tuhan. Paulus ambil bagian itu, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Paulus ambil bagian, terlibat di dalamnya. Jangan jadi seperti jemaat Sardis kemarin. Minggu lalu pertemuan volunteer saya sampaikan di kitab Wahyu ada beberapa 7 jemaat. Salah satunya jemaat Sardis itu adalah jemaat yang hidup padahal mati. Dikatakan tidak satupun pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapanku. Karena apa? Slow respon.
visi nggak tinggal dalam kehidupannya, sehingga hanya cuma melihat diri, hanya melihat kelemahan, situasi kondisi yang tidak baik yang membuat akhirnya depresi, stres karena melihat diri sendiri sehingga tidak aktif. Jemaat ini menjadi jemaat yang hidup tapi mati. Saya berharap setiap kita, jemaat Gereja Mawar Syaron, Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung, tidak menjadi jemaat yang sadis di mana hidup tapi mati. Atau jadi jemaat seperti jemaat Efesus, kelihatannya aktif, kelihatannya hidup dinamis. Bahkan dikatakan jemaat yang sabar, siap menderita bagi Tuhan, tidak mengenal lelah. Namun Tuhan mencela. Karena apa? Dilakukan karena ambisi semata, dilakukan karena performa semata, dilakukan cuma karena rutinitas keagamawian. No, kami mau jadi jemaat bukan jemaat sadis, yang dimana jemaat yang slow respon, tidak aktif, hidup tapi mati, tidak bergairah karena visi tidak tinggal dalam kehidupannya. Ataupun jadi jemaat seperti jemaat Efesus yang kelihatannya oke, tapi ternyata dilakukan karena dari hati yang cuma sekedar show off, dilihat bukan karena hubungan, bukan karena kasihnya kepada Kristus. Makanya jemaat Efesus dikatakan, sudah berapa jauh engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah kembali. Karena apa? Dilakukan bukan karena cinta, kasih cintanya Tuhan, kasih mula-mulanya sudah hilang. Dilakukan by cuma target, dilakukan cuma karena job description. No, saya mau melakukannya sama seperti Paulus, terkonek. Kita mau sama-sama berjalan, jemaat yang dimana jemaat yang hidup terkonek sama Tuhan. Kita lakukan karena cinta kita kepada Tuhan. Kita hidup dan bukan mati. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Wow. Makanya Paulus ini luar biasa sekali. Dia melihat pandangannya hanya tertuju kepada Kristus, kepada panggilan yang dari surga itu, penglihatan yang dari Tuhan, penglihatan yang dari surga itu tidak aku nggak lakukan. Aku akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengerjakannya dengan kesungguhan. Mataku tertuju hanya kepada Kristus. Penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Aku mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yuk, jadi jemaat seperti Paulus. Paulus jadi teladan di tengah kehidupan kita. Makanya dia berkata, sebab itu di Korintus 9 ayat 1 Korintus 9 26 ayat ke-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Dia fokus, gak sembarangan memukul, berlari bukan tanpa tujuan. Dia berlari dengan sebuah tujuan untuk sebuah mahkota kerajaan surga di surga nanti. Amin, di tengah kehidupan kita. Tapi dia gak cuma sekedar tertuju kepada Kristus, berlari tanpa tujuan. Dia berlari dengan sebuah tujuan, memegang mahkota yang dari surga yang nanti diberikan di tengah kehidupan kita, saya dan Anda. Dia tetap terkonek, tapi dia juga menguasai dirinya sedemikian rupa. High commitment. Jemaat penuhlah dengan komitmen yang tinggi. Amin. Termasuk saya. Masa-masa ini masa-masa yang tak terkontrol. Kita mau sama-sama terkontrolnya sama Tuhan langsung di tengah kehidupan kita. High commitment. Lakukannya dengan sungguh-sungguh. Pembacaan firman Tuhan setiap hari satu pasal, satu halaman di tengah kehidupannya kita sama-sama. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetap terkoneksi dengan ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan yang diadakan CG, CT maupun ibadah secara online. Jangan mau ketinggalan. Amin. Kita juga punya fellowship Happy Sunday. Di sana seru sekali karena kita main game. Kita happy di sana, makanya Happy Sunday. Tapi bukan cuma sekedar fellowship, di dalamnya juga ada form request prayer. Kita mau berdoa untuk permohonan-permohonan doamu. Tapi juga mengandung di sana, kita bisa bawa teman-teman, saudara-saudara kita, keluarga kita
untuk hadir di Fellowship Happy Sunday, karena kita di situ ada kasih yang dari Tuhan. Di sana kita penuh dengan pengurapan yang dari Tuhan. Anda dapat didoakan, Anda dapat menerima berkat yang dari Tuhan, Anda juga menerima sukacita yang dari Tuhan. Bawa saudara-saudara Anda. Amin. Nah, teladan Paulus, apakah yang kita akan pelajari? Kita mau belajar sama-sama di Kisah Para Rasul pasal ke-27 dan 28. Amin. Are you ready? Kita sama-sama siap. Demikian firman Tuhan. Connected and stay firm with God vision. Terhubung dan tetap teguh dalam visinya Tuhan. Kita belajar dari Paulus ya. Dia tertuju kepada Tuhan, matanya kepada Tuhan. Kuasai sedemikian rupa dengan high commitment di tengah kehidupannya. Orang yang perlu jadi teladan dan inspirasi di tengah kehidupan kita. Tapi pasal ke-27 dan 28 ini lebih spesifik buat kita semua pada hari ini. Anda yang mendengarkan firman Tuhan, kita belajar apa sih di dalam kondisi keadaan yang tidak baik ini? Apa yang dialami Paulus, mungkin kondisi keadaannya mirip dengan kondisi apa yang kita hadapi sekarang. Makanya kita perlu belajar dari pasal Kisah Para Rasul pasal 27 dan 28 ini. Paulus berlayar di Roma. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6, dari Kisah Para Rasul pasal ke-27, Paulus itu menjadi tahanan. Dan dia terombang-ambing di lautan atau mengalami masa sulit. Kondisi yang tidak baik, kondisi keadaan yang mirip dengan kondisi keadaan kita yang tidak menentu ini. Tapi di ayat yang ke-10, kita mau belajar sama-sama. Ayatnya berkata seperti ini. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi Paulus digambarkan di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 sampai ke-10 itu dikatakan dia menjadi seorang tawanan, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. Musim itu adalah musim juga dingin, angin juga berhembus, mengombang-ambing dalam kehidupan mereka. Pindah satu tempat gak nyaman, pindah satu tempat ke tempat yang lain kondisinya gak nyaman, ada badai dan kondisi keadaan musim dingin dan sebagainya. Terdampar dalam satu tempat dan pindah dalam satu pelayaran. Di ayat yang ke-10, Paulus mendapatkan sebuah penglihatan, pernyataan Tuhan bahwa untuk tidak melanjutkan pelayaran atau perjalanan tersebut, karena Paulus melihat sebuah kesukaran yang akan terjadi, badai, bahkan merugikan muatan dan kapal, tapi juga bisa sampai ke arah nyawa. Wow, kondisi keadaan yang tidak baik tidak boleh menjadi alasan. Di ayat yang ke-10 ini saya mau belajarkan bahwa buat kehidupan kita semua, kondisi yang keadaan yang tidak baik ini tidak boleh menjadi alasan atau menghalangi kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan atau bersandar atau mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini sama kondisinya. Kondisi keadaannya gak baik, tapi kondisi gak baik yang sekarang kita alami sama seperti yang dialami oleh Paulus, terombang-ambing di perjalanan kapal di tengah kehidupannya, itu tidak boleh menghalangi untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh tidak terkonek kepada Tuhan, kita harus terkonek dan tetap terkonek kepada Tuhan. Nyatanya apa? Paulus dalam kondisi keadaan terombang-ambing tersebut, dia tetap terkonek. Karena apa? Dia memberikan sebuah pewahyuan, dia memberikan sebuah tuntunan ilahi dan harapan, bahkan awasan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wow, ini perlu loh. Amin. Kondisi-kondisi keadaan yang seperti ini, Anda harus terkonek sama Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan menyertai dengan kebijaksanaan di tengah kehidupan Anda, keputusan-keputusan
yang Anda ambil menjadi keputusan yang baik, bahkan yang terbaik yang terjadi di tengah kehidupan kita. Hal-hal yang Anda ambil melibatkan Tuhan sehingga Tuhan tuntun dengan tuntunan ilahi. Tuhan juga kasih awasan, warning-warning, peringatan-peringatan yang akan terjadi di tengah kehidupannya kita. Makanya penting sekali. Kondisi keadaan ini yang tidak baik ini tidak mempengaruhi untuk kita tetap terkonek kepada Tuhan. Paulus mau mengajarkan di tengah kehidupan kita, walaupun kondisinya sebagai tahanan, terombang-ambing pindah satu tempat ke tempat yang lain, musim dingin, musim kekacauan terjadi di tengah kehidupannya, dia tetap terkonek, bahkan memberikan sebuah arahan. Tidak baik kalau kita berangkat dalam pelayaran ini, karena Tuhan sudah memberikan sebuah peringatan awasan akan terjadi hal yang tidak baik yang mengancam bahkan nyawanya. Tidak baik untuk kapal dan materi muatan yang akan terjadi. Tapi orang dunia nggak percaya. Mungkin yang Anda lakukan juga biasa. Semua orang juga berbicara tentang berdoa. Semua orang juga berbicara tentang puasa. Bedanya Anda lakukan puasa dengan sungguh-sungguh, Anda berdoa dengan sungguh-sungguh atau enggak? Ada perbedaannya, yes. Amin. Itu semua juga pernah dengar kok. Semua orang juga lakukan, itu basic. Yes, itu basic. Tapi basic itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan yang powerful di tengah kehidupannya kita. Back to Bible. Kembalilah ke Alkitab. Kembalilah ke pray, berdoa. Kembalilah ke praise, ucapan syukur, memuji Tuhan. Kembalilah terkonek kepada Tuhan. Hai engkau pekerjaanmu yang mungkin hari ini kacau. Hai mungkin yang keluargamu hari ini berantakan. Hai mungkin yang Anda banyak utang. Hai mungkin yang nggak tahu sekarang customer dari mana atau bagaimana harus menaikkan omset, kondisi keadaannya semuanya memang ekonominya nggak bagus kok. Harusnya kembali kepada Tuhan. Amin. Terkonek. Paulus terkonek sehingga Tuhan kasih awasan, peringatan, tuntunan ilahi terjadi. Harusnya kita terjadikan dalam kehidupan kita. Back yuk, kembali yuk. Termasuk saya, kembali yuk. Buat saya tekanan tersendiri. Di Kalimantan, Banjarmasin adalah yang belum ibadah secara offline. Di mana-mana sudah offline. Saya telepon Pastor Yudi. Tapi Tuhan kasih tuntunan. Setiap kota masing-masing berbeda. Setiap kota punya cara unik sendiri Tuhan mau bekerja. Amin. Memang kondisinya keadaan masih seperti ini, banjir baru aja kita lewati. Ya. Belum tahu kondisi keadaannya, naik sana, naik sini, pandemiknya. Wow. Tapi kita tahu bijaksana, hikmat, awasan-awasan yang Tuhan kerjakan memberikan damai sejahtera di tengah kehidupan kita. Walaupun masih secara online kita kerjakan, kita nggak takut. Amin. Tuhan beserta di tengah kehidupan kita. Pakai caranya Tuhan, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Tuhan mau berurusan. Buat saya secara pribadi, buat gereja ini, maupun buat pekerjaan, keluarga, dan tengah kehidupan kita. Back to Bible. Kembali berdoa. Terkoneklah sama Tuhan. Sama seperti Paulus, dia dapatkan sebuah pewahyuan, tuntunan ilahi. Saya juga mau Tuhan kasih tuntun ilahi, Tuhan kasih awasan, Tuhan kasih pewahyuan, harapan, penyertaan di tengah kehidupanku dan keluargamu, pekerjaan, pelayanan, dan semua aspek kehidupan kita. Yang setuju dengan saya lambai-lambaikan tangan, amin. Lanjut ya, di ayat yang ke-21. Kita loncat ya. Di ayat yang ke-11 sampai ke-19, kondisi keadaannya makin buruk. Kalau kita baca, Anda bisa baca ayat di rumah atau nanti ketika Anda renungkan. Di ayat 11 sampai ke-19 di Kisah Para Rasul pasal ke-27 itu kondisi keadaannya tidak semakin baik. Kondisi keadaannya makin buruk. Dan bahkan bertubi-tubi menimpa di tengah kehidupan mereka. Sampai di ayat yang ke-20 di Kisah Para Rasul pasal ke-27,
Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Ngeri loh ini. Saya pernah mancing malam-malam. Itu masih lihat bintang sih. Saat ku pandang bintang di langit, ku bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Saya nyetel lagu masih bisa memuji Tuhan. Saya lemparkan pancing saya tinggalkan, saya tinggal tidur. Saya angkat dapat ikannya. Bapak-bapak yang lain mancing loh. Kok mereka mancing tapi nggak dapat, saya tinggal tidur, saya angkat pancing saya dapat ikan. Wah, seneng pengalaman yang luar biasa. Sampai akhirnya saya benar-benar tertidur, pancing saya diambil oleh teman-teman yang lain karena ini unik. Ditinggal dapat, sedangkan orang yang mancing nggak dapat. Mengucap syukur, bintang-bintang. Masalahnya ini gelap gulita, kapan siang, kapan malam nggak kelihatan, yang ada cuma angin terombang-ambing. Sepintar-pintarnya bisa berenang pun akan mati. Nggak ada jaminan. Wow. Sampai akhirnya mereka akhirnya putus segala harapan untuk menyelamatkan diri mereka. Wes lepas, wes nggak tahu, udah terombang-ambing. Mungkin Anda juga ada yang mengalami seperti ini hari-hari ini. Masa paling berat sampai seolah-olah tidak ada harapan lagi dan tidak kuat. Inilah dia Paulus di ayat yang 21. Apa yang harus kita kerjakan kalau kondisi keadaannya bahkan sampai gak ada harapan untuk menyelamatkan keluargaku. Menyelamatkan keluarga yang sedang berantakan mungkin. Berkata, aku gak sanggup lagi menghadapi pekerjaan, utang yang terus mengejar-ngejar. Terkoneklah sama Tuhan. Ini yang dikerjakan. Kondisi keadaan yang gak bagus itu, Paulus berdiri. Dia berkata, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Aku sudah ngomong di awal, Tuhan sudah kasih pesan, tapi tidak mendengar dan tetap jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Benar kan? Gitu kan? Paulus ngomong seperti itu. Kondisi keadaan orang-orang sudah mengalami putus asa, hilang harapan tersebut. Ayat yang ke-23 dan 25. 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihati kamu supaya kamu bertabah hati, bukan bertambah, tabahkan hatimu, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Tuhan kasih hikmat kembali. Hei, sudah putus harapan ini dengan semua kekuatan yang kalian kerjakan, kekuatan yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut, sampai akhirnya nggak bisa apa-apa karena memang sudah matahari nggak pernah keluar lagi, gelap pun nggak ngerti, cuma sekedar angin, dan mereka menyerah putus asa. Tampillah Paulus dan berkata, ya kan, seharusnya dengerin aku, tapi sekalipun sudah ngalami seperti ini, aku ngomong sama kamu. Inilah dia, seorang yang selalu terkonek sama Tuhan. Stephen tetap kokoh kepada visi Tuhan. Dia gak takut kondisi keadaannya, dia bangkit. Dia ngomong, jangan khawatir, gak usah takut. Tabahkan hatimu. Seorang di antaramu tidak akan ada yang binasa kecuali kapal ini akan hancur. Wow. Nubuatan juga terjadi lagi. Mungkin pekerjaan usaha dan segala sesuatu yang kita kerjakan sudah tidak ada harapan, tapi orang yang dalam Tuhan lihat tinggal benih-benih, bulir-bulir. Mungkin tinggal hal yang masih tertinggal. Tapi dari hal yang yang masih tinggal bulir-bulir, hal yang tinggal tertinggal itu akan menjadi pengharapan yang baru di tengah kehidupanmu. Paulus ngomong, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah
yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow. Amin. Tuhan tuh mau pakai dalam kehidupannya kita. Tuhan tuh mau pakai aku dan Anda. Amin. Membuktikan bahwa Allah kita ini Allah yang besar. Tuhan mau pakai kondisi keadaan perusahaanmu yang mungkin lagi hancur. Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai keluargamu yang mungkin lagi berantakan. Tuhan mau pakai kondisi keadaan yang tidak memungkinkan ini. Tuhan mau bangkitkan. Sama seperti jemaat Philadelphia di kitab Wahyu. Kekuatannya kecil. Ya memang kekuatannya kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Mengatasi semua permasalahan di tengah kehidupan kita. Wow. Paulus dalam kondisi buruk itu, dia tampil menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan dan jawaban. Kondisi keadaan seperti ini harusnya bangkit anak-anak Tuhan untuk tetap menjadi penghiburan, menjadi kekuatan. Amin. Buat orang-orang di luar sana. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Brili. Papahnya itu kena glukoma, buta. Ternyata glukoma itu keturunan, adik-adiknya juga ternyata ngalami buta. Apa bedanya? Papanya Brili di dalam Tuhan, walaupun kondisi keadaannya tetap buta, gak bisa melihat apa-apa. Ini berat loh, karena apa? Kalau dulu orang yang bisa melihat tiba-tiba jadi buta, itu pasti akan stres, benar ya. Tapi kalau dari kecil buta bukan berarti tidak mensyukurin. Dalam artian orang yang buta dari kecil mungkin gak pernah lihat apa-apa. Ini kalau orang sudah pernah lihat apa-apa tiba-tiba jadi buta, wow, berat. Makanya ketika keluarga adik-adiknya yang lain juga kena, ngalami stres, tapi papahnya Brili tetap sukacita. Menjadi contoh, kenapa? Tinggal dalam Tuhan. Amin. Jadi berkat kondisi keadaan yang lain yang Tuhan izinkan terjadi di tengah kehidupan kita, pasti ada tujuannya, yaitu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, menjadi jawaban buat orang lain yang Tuhan izinkan terjadi di tengah kehidupan kita. Paulus maju. Paulus itu maju tampil. Dia memberikan sebuah sharing kehidupan. Bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, tampil dan menyatakan bahwa setiap kita tidak ada yang akan mati. Tak ada yang hilang satupun selai rambut, kecuali cuma tinggal kapalnya. Wow, pernyataannya menjadi sebuah jawaban. Sharingnya menjadi sebuah kehidupan. Share life, share power menjadi sebuah kekuatan buat orang lain. Juga mengandung sebuah berita keselamatan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Jadi banyak orang yang percaya. Terhubung dengan Tuhan. Dan tahu langkah masa depan di tengah kehidupannya kita. Beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Di ayat yang ke-26 sampai ke-23. Terombang-ambing dan nasihati untuk tinggal di kapal kalau mau selamat. Jadi gini. Ketika mereka melihat sudah ada dataran yang kelihatan, ada orang yang para pasukan-pasukan itu kepingin menyelamatkan diri. Paulus mengingatkan dan berkata, yang selamat adalah yang tinggal di kapal. Wow, akhirnya dia melepaskan kapal perahu kecil itu dan tetap tinggal di kapal yang besar dan dia selamat. Kata-kata kita akan jadi berkuasa. Amin. Didengar oleh banyak orang. Karena apa? Tuhan tuntun langkah kehidupannya kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil mendatangkan sebuah dampak yang besar terjadi di tengah kehidupanku dan kehidupanmu. Asal terkonek sama Tuhan, asal mendengar suara Tuhan. Sehingga yang kita kerjakan mengandung sebuah misi, mission impossible. Sesuatu yang gak mungkin, tapi mungkin bagi kita. Sama seperti yang dikerjakan oleh Paulus. Keluar dari kapal ini mati.
Sehingga orang itu akhirnya memutuskan untuk tinggal di kapal. Dan apa yang terjadi? Tetap hidup. Amin. Hidupnya kita berkuasa, mengandung sebuah kuasa buat pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan semua aspek kehidupan yang kita kondisi keadaan ini hanya cuma satu sih, mengandalkan Tuhan, connect sama Tuhan, tuntun, ikutin setiap langkah-langkah perintah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan inginkan, kerjakan di tengah kehidupannya kita. Amin. Anda diberkati. Amin, amin, amin. Di ayat ke-34 sampai ke-36 di Kisah Para Rasul pasal ke-27, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepala. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulailah makan. Maka apa? Kuatlah hati semua orang dan mereka pun makan juga. Ini dia. Dengan tampilnya anak Tuhan yang terkonek sama Tuhan menjadi sebuah jawaban buat banyak orang. Membawa pengharapan yang baru, mendapatkan sebuah kekuatan yang baru. Di dalamnya juga belajar mengucap syukur. Wow, kondisi keadaan yang sudah berhari-hari mereka terombang-ambing, lama mereka gak makan, akhirnya Paulus berdiri, mari kita makan. Dan ketika mereka makan, mengucap syukur dengan kondisi keadaan yang seperti ini, mereka tetap masih mengucap syukur. Dari ketika mereka makan dan mengucap syukur itu, kekuatan yang baru mengalir. Amin. Semuanya menjadi kuat dan antusias kembali. Amin. Di titik inilah kondisi keadaan yang sekarang ini, kita coba lihat yuk, masihkah kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki hari ini? Kondisi keadaannya nggak memungkinkan, tapi mungkin perusahaanmu mengalami segala sesuatu. Coba lihat, masih ada hal-hal yang bisa untuk mengucap syukur. Untuk menjadi alasan mengucap syukur. Tuhan itu baik di tengah kehidupan kita. Dan ketika Anda bisa temukan itu di keluargamu, di pelayananmu, di gerejamu, di pekerjaanmu, dan segala aspek semua kehidupanmu, kekuatan yang baru akan mengalir di tengah kehidupan kita semua. Amin. Lanjut ya. Apa yang terjadi? (37 sampai 43) Kisah Para Rasul 27. Akhirnya kapal itu kandas. Tapi semua orang yang beserta dengan Paulus selamat, tidak ada satupun yang binasa. Wow. Tergenapilah nubuatan tersebut. Kisah Para Rasul 28 ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sampailah mereka di pulau yang namanya Malta. Di ayat yang kelima, ketika mereka berkumpul bersama-sama menyalakan api untuk menghangatkan mereka, keluarlah seekor ular beludak dan menggigit Paulus. Mereka berkata, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Habis ngalami karam, selamat, sampai di daratan, tergigit oleh ular beludak. Orang beranggapan dia pasti orang yang jahat. Meskipun lepas dari maut kapal karam, tak dibiarkan hidup, digigit oleh ular beludak. Nah, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau mati. Di ayat yang ke-6. Seketika itu juga mati rebah, seketika itu juga. Tetapi setelah lama menanti-nanti, mereka lihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Sebaliknya mereka bertambat bahwa ini seorang dewa. Saya dapatkan ayat ini. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ada agar menjadi sebuah kesaksian yang hidup dan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, terjadi di tengah kehidupanku dan kehidupanmu,
pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat untuk banyak orang. Selalu kita ingat. Amin. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi di tengah kehidupannya kita. Paulus izinkan untuk mengalami karam kapal, digigit ular beludak dengan sebuah tujuan. Menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Bahwa ternyata enggak mati, bahwa ternyata tetap hidup, bahwa ternyata tetap kuat. Dan nama Tuhan dimuliakan menjadi kesaksian yang hidup dan berkat untuk banyak orang. Yang terjadi di tengah kehidupanmu Tuhan izinkan. Bertujuan untuk menjadi berkat dan kesaksian banyak orang. Ayat yang ke-7. Tidak jauh dari tempat itu di Pulau Malta tersebut ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ayat yang ke-8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat yang ke-9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka sembuh juga. Dari ayat 7, 8, 9 saya dapatkan sebuah hal seperti ini. Rencana kita itu berbeda dengan rancangannya Tuhan. Amin. Tuhan akan temukan orang-orang di luar ekspektasi kita. Tuhan akan memberikan pertolongan di tengah kehidupanmu dan kehidupanku. Orang-orang tanpa wajah, yang gak kelihatan, yang gak pernah diperhitungkan, itu menolong di tengah kehidupan kita. Tuhan temukan, Tuhan berikan Publius untuk menolong dan memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Disambut dengan ramah seorang yang karam kapal, ditolong oleh seorang gubernur. Nggak masuk akal. Tuhan tuh kirimkan dari tempat-tempat tersembunyi di tengah kehidupan kita yang nggak pernah kita pikirkan. Dari ayat 7, 8, 9 saya juga belajar. Dalam hidup Paulus tidak mengenal musim kering. Tetap berbuah dan menjadi berkat. Setiap hal yang terjadi tetap terkonek dengan Tuhan dan tetap kokoh kepada panggilannya, kepada visi. Walaupun apa yang diharapkan jauh dari kenyataan, tetapi ketika dia berserah kepada Tuhan, ada hal yang Tuhan inginkan terjadi, dialami dalam perjalanan hidup kita. Wow. Pelayanan yang baru terjadi. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk dari orang tua Publius. Dari ayat 7, 8, 9 ini, saya juga belajar, tetaplah melayani dimanapun berada. Pelayanan adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan izinkan untuk kita terlibat di dalamnya. Yes. Siapa yang bisa mengira ternyata terjadi kebangunan rohani di Malta tersebut. Karena apa? Kesembuhan terjadi dimulai dari apa? Papahnya dari Publius. Akhirnya semua orang dari desa itu, tempat pulau itu, orang yang sakit datang dan disembuhkan. Gak pernah kita pikirkan. Amin. Yang jelas, layani. Amin. Yang jelas, kita bisa melayani dimanapun kita berada. Jangan izinkan kondisi keadaan seperti ini yang sekarang terjadi untuk kita tidak melayani. Kita justru malah melayani di tempat-tempat yang mungkin tidak mungkin melayani, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita untuk kita melayani. Amin. Lahirkan yuk CG-CG yang baru di kota-kota yang nanti kita akan adopsi. Itu sebuah bentuk yang baru di tengah kehidupannya kita. Pelayanan adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan di tengah kehidupannya kita. Oleh sebab itu pasti rindu setiap kita jemaat Gereja Marsyaron, Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung untuk terlibat aktif pelayanan kembali secara weekly, ibadah mingguan. Amin. Yuk terlibat aktif. Pelayanan itu hak istimewa yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita karena Tuhan izinkan.
Kalau Tuhan gak izinkan ya gak terjadi di tengah kehidupan kita. Berbahagia kalau nanti sampai kita bisa ibadah secara offline lagi, pastikan pelayanan kita yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Gak sembarangan. Amin. Lakukan yang terbaik. Karena apa? Tuhan izinkan kita terlibat, ambil bagian di dalamnya. Amin. Mengucap syukur. Kalau sampai hari ini masih diizinkan untuk menjadi pemimpin Connect Group, CGL, sponsor. Hai, lakukan yang terbaik yuk. Karena Tuhan izinkan masih beri kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita melayani. Paulus ini luar biasa. Dia melayani dimanapun dia berada. Dianggap pelayanan itu sebagai hak istimewa yang Tuhan izinkan untuk kita terlibat di dalamnya. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena ternyata ada sebuah tujuannya. Aku kapal karam tapi aku bisa berdoa dan memberitakan Injil. Di ayat 7, 8, 9 ini saya juga belajar mujizat akan banyak terjadi di tempat yang sulit, berat dalam hidup kita. Supaya bukan kita lagi tapi Tuhan yang berkuasa, katakan amin. Di tempat kondisi keadaan yang berat, marah justru mujizat besar akan terjadi di tengah kehidupan kita. Kondisi keadaan yang seperti ini syarat dengan banyak mujizat untuk membuktikan bukan karena kita lagi, tapi Tuhan bekerja di tengah kehidupan kita. Camkan baik-baik, kita berdoa sama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin hari ini kondisi keadaan pekerjaanmu gak baik, berdoalah. Syarat dengan banyak mujizat. Amin. Kondisi yang berat akan membawa Anda semakin melekat kepada Tuhan dan mujizat akan terjadi di tengah kehidupan kita. Berdoalah. Amin. Kekuatan kita tidak seberapa sih memang. Sama seperti jemaat Philadelphia di kitab Wahyu. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar, melebihi dari setiap masalah dalam kehidupan kita. Melebihi dari pekerjaanmu, pergumulanmu, hutangmu. Apapun pergumulannya, dia lebih besar. Dan syarat dengan banyak mujizat akan terjadi di tengah kehidupan kita. Anda diberkati, amin. Ayat yang terakhir. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ini dia. Wow. Siap berjalan dalam perjalanannya bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Gereja Mawar Syaron, Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung, siap untuk dalam perjalanan bersama Tuhan, terkonek sama Tuhan. Amin. Walaupun kondisi keadaannya gak baik sekalipun, Allah kita, Allah yang menyediakan, katakan amin. Allah kita ini Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Makanya gak heran dikatakan mereka menyediakan siapa orang-orang Malka tersebut. Menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Allah kita, Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang menjadi keperluan di tengah kehidupan kita. Asal terkoneklah dan tetap terfokus kepada Tuhan. Asal ikuti semua perintahnya. Asal dalam kehidupannya kita menjadi berkat, melayani, terlibat, bukan stuck, tapi dinamis, bertumbuh dalam Tuhan. Semangat itu keluar ketika kita terkonek sama Tuhan. Jadilah seperti Paulus. Dia sangat strong sekali. Dia menyatakan segala sesuatunya jadi berhasil. Bahkan dia sampai akhirnya ke Roma. Tuhan sediakan yang terbaik. Mungkin harapan-harapan tidak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi. Tapi Tuhan ada di tengah kehidupannya, itu cukup. Kondisi keadaannya mungkin tidak sebaik seperti yang lalu-lalu. Tapi Tuhan masih menyertai di tengah kehidupanmu. Mengucap syukur, kumpulkan apa yang masih ada dalam kehidupanmu. Mengucap syukur, dapat sebuah kekuatan yang baru. Mengalir kekuatan yang baru. Ketika Anda berjalan semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat lagi. Tuhan akan sediakan di titik-titik tertentu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan di tengah kehidupannya kita. Amin. Tetaplah terkonek sama Tuhan. Tetaplah terkonek kepada visinya Tuhan. Terus aktif ambil bagian di dalamnya dan aktif berjalan. Bukan cuma sekedar lidah dan perkataan, tetapi juga ambil bagian untuk mengerjakannya di tengah kehidupan kita. Are you ready? Kita mau sama-sama siap, amin. Di tahun The Year of
praise and provision ini saya mau mengalami dan Anda juga mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku kagum nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku junjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Angkat tangan kita sama-sama katakan sekali lagi, ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin setiap kami juga mengalami sama yang seperti dialami oleh Paulus. Terombang-ambing kondisi yang tidak menentu. Tapi kami tahu ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, ketika kondisi keadaan yang tidak baik ini terjadi, kami memutuskan untuk terkonek sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, dan tetap kokoh kepada visi yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Memegang erat setiap visi panggilan yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan setiap kami, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami pegang janji-janji dan harapan yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Kami tidak mau goyah. Walaupun mungkin kondisi keadaannya tidak seperti apa yang kami harapkan. Badai terjadi. Matahari dan bintang-Mu enggak kelihatan, yang terjadi cuma lihat angin dan badai terombang-ambing. Situasi kondisi tidak menentu terjadi. Tapi kami tetap aman di dalam-Mu Tuhan, karena Tuhan beserta kami. Ajar kami terkonek senantiasa. Bagaimana dengan utang kami, bagaimana dengan usaha kami, bagaimana dengan pekerjaan kami, masa depan kami. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami tahu kami gak punya kekuatan, tapi kami punya Tuhan yang memberi kekuatan yang baru terus di tengah kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Paulus yang berdiri terus, yang menjadikan pengharapan yang baru menjadi sumber kekuatan, menjadikan jawaban untuk banyak orang, menjadi contoh teladan. Walaupun kondisi keadaannya gak baik, tapi kami tetap sukacita, mengucap syukur dengan apa yang ada, yang Tuhan sediakan. Hidup dari segala sesuatu yang masih ada, yang tersisa di tengah kehidupan kami, untuk mengucap syukur. Dan ketika kami mengucap syukur, kekuatan yang baru mengalir di tengahku dan ke tengah kehidupanmu. Dan orang berkata, Allah menyertai di tengah kehidupan pekerjaannya. Allah menyertai di tengah keluarganya, pelayanannya, dan segala sesuatu. Karena lihat ada sukacita mengalir terjadi di tengah kehidupannya. Bukan cuma sekedar itu. Ketika kami connect kepada Tuhan, Tuhan tuntun dengan tuntunan ilahi. Mendapatkan sebuah pengharapan yang baru. Sebuah peringatan-peringatan untuk yang apa harus lewati dan apa yang harus kami ambil. Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami ketika kami terkonek. Setiap kami mendapatkan sebuah tuntunan seperti Tuhan menuntun dari hari ke hari bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Kami jadi tahu kenapa kami terkonek dengan tuntunannya Tuhan.
Tuntun kami Tuhan dengan terkonek kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Bukan cuma sekedar mengucap syukur, tapi kami juga jadi berkat untuk banyak orang. Terjadi di tengah kehidupan kami. Keselamatan terjadi. Pemberitaan Injil terjadi. Sharing life, kehidupan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi kesaksian yang hidup untuk banyak orang dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan izinkan terjadi. Biar terjadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu kalau Tuhan izinkan terjadi di tengah kehidupan kami, pasti tujuannya untuk menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terjadilah dalam kehidupan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Sehingga mereka berkata, Allah-Mu memang Allah yang hidup. Terjadi. Lepas dari karam kapal, digigit orang beludak sekalipun, mereka lihat bahwa Allah yang disembah benar hidup, gak mati. Banyak mujizat terjadi di tempat-tempat yang sulit. Banyak mujizat terjadi hari-hari ini. Di tempat-tempat di mana kehidupanmu yang sedang Anda alami berat. Justru di situ syarat miracle. Karena Tuhan mau bekerja dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Bekerjalah Tuhan. Terjadilah di dalam keluargaku dan terjadi dalam pekerjaanku. Semua aspek kehidupan kami berserah kepadamu. Dan ketika kami berjalan, kami menjadi seorang yang aktif. Melayani. Di tempat di mana sekalipun kering, kami tetap berbuah. Tempat di mana tidak memungkinkan, kami masih terlibat di dalamnya. Dunamos, api yang dari Tuhan, karena tinggal dalam Tuhan, tinggal terkonek sama Tuhan, itu membawa kehidupan kami untuk terus mengasihi, mencintai Tuhan. Kami mau jadi jemaat yang dimana kami hidup bukan jemaat yang seolah-olah hidup tapi mati. Kami mau juga nggak mau jadi cuma sekedar rutinitas yang kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya kami nggak punya hubungan. Kami mau jadi jemaat yang aktif tapi benar-benar tinggal dalam Tuhan, melayani dengan segenap hati. Sehingga Tuhan temukan Publius di tempat-tempat tersembunyi, di tengah kehidupan yang kami gak pernah duga-duga. Tuhan konekkan kami kepada Publius, divine connection terjadi di tengah kehidupan. Pertolongannya Tuhan melalui orang-orang di sekitar kehidupan kita untuk pekerjaanmu, pelayananmu, untuk keluargamu dan segala sesuatu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan temukan Publius, partner-partner di tempat-tempat tersembunyi. Blessing in disguise, di tempat yang tersembunyi ada berkat tersendiri yang Tuhan kerjakan. Enggak minta malka Tuhan, tidak minta terdampar di malka, tapi Tuhan ajar kami untuk melewati. Dan ketika kami mengucap syukur dengan kondisi keadaan itu, walaupun harus kapal sekalipun karam di tengah kehidupan kami, ternyata Tuhan mau bekerja sesuatu di luar ekspektasinya kita. Tuhan ketemukan Anda di proyek-proyek yang baru, di tempat-tempat tersembunyi, berkat tersembunyi. Tuhan berikan Publius di tengah kehidupanmu. Kami juga mau jadi berkat, gak cuma sekedar kami diberkati, tapi kami menjadi juga berkat, menjadi berkat untuk banyak orang. Di tempat malka itu menyembuhkan orang. Pelayanan kami semakin aktif. Kami semakin menjadi tempat di mana berkat untuk banyak orang. Menjadikan sebuah hak istimewa setiap pelayanan yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Kami terlibat aktif. Makasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami dapat melayani. Karena pelayanan itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kami. Ambil bagian di dalamnya untuk ambil bagian Tuhan. Terima kasih Engkau libatkan kami. Yang kami tahu, di akhir dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-10 itu, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Seolah-olah aku inilah Jehovah Jireh yang mencukupkan, digantikan segala sesuatu yang pernah hilang di tengah kehidupanmu. Tuhan menyediakan sesuai dengan keperluan di tengah kehidupan kita. Amin. Terimalah di dalam nama Yesus. Ora basika nama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat dalam nama Yesus di tengah kehidupanmu. Firman Tuhan ini akan menjadikan kekuatan yang baru di tengah kehidupanmu dalam nama Yesus. Sesuai dengan kebutuhan
menyediakan segala sesuai dengan keperluan untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Anda diberkati. Amin. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum kita menerima berkat yang dari Tuhan, pastikan Anda terkonek dengan CG, terkonek dengan gereja Tuhan, terkonek oleh Tuhan di tengah kehidupan Anda. Amin. Siap, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat, diberkatilah hidupmu. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang bekerja jauh lebih besar di tengah kehidupan kami. Kami serahkan semua pekerjaan kami, masa depan kami, segala aspek kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang kami tahu Engkau Allah yang menyediakan. Tapi tujuannya bukan cuma sekedar kami menerima berkat, tapi kami ambil bagian di dalamnya untuk kami dengar-dengaran duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan, mendapatkan bagian clue-clue apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga aktif ambil bagian di dalamnya. Kami enggak mati, hidup tapi mati, tapi kami benar-benar hidup. Bukan cuma sekedar hidup yang cuma rutinitas, tapi benar-benar hidup di dalam Engkau Tuhan, dan hidup melayani dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah berhasil, jadilah kuat, karena kuat kuasanya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. I love you all. Bye-bye. Kami mengingatkan kembali bahwa ibadah hari Minggu masih diadakan secara online via YouTube GMS Kalimantan, playlist GMS Banjarmasin. Ibadah ini dapat Anda akses sepanjang hari. Untuk itu kami menghimbau untuk setiap jemaat tetap terhubung dan mengikuti ibadah yang ada. Dan tidak ketinggalan bagi Anda yang memiliki anak di usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda tetap terhubung dalam ibadah online anak Eagle Kids. Ibadah ini dapat Anda pilih sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk grade 1-3, dan Voltage untuk grade 4-7.